Oke, sekarang kita belajar garis singgung, kecepatan sesaat, kemonotonan, sama kecekungan. Kayak garis singgung itu kan awal mula dari turunan ya teman-teman. Jadi contoh nih, saya punya grafik kurva gitu ya. Misal kurvanya bentuknya kayak gini, kurang bagus gambar. Misalnya saya punya kurva bentuknya kayak gini. Terus di suatu titik, itu ada garis yang menyinggung, misalnya di sini gitu ya, atau diwarnain yang lain. Nah eh, di titik merah ini, kok gini? Nah di titik yang inilah ya, ada garis yang menyinggung, set, gitu. Nah ini kan namanya garis singgung ya. Jadi kalau ada kurva, terus kurva tersebut, eee, ada satu titik yang overlap dengan suatu garis, ini namanya disebut sebagai garis singgung gitu ya. Yang teman-teman ngerjain gradien, nah itu adalah garis singgung. Ada lagi satu garis yang dia itu tegak lurus terhadap garis singgung. Kalau digambarin, nah ini namanya adalah garis normal. Intinya garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Tegak lurus kan ya? Kalau tegak lurus berarti dia yang pertama arahnya pasti beda, berlawanan gitu ya, antara garis singgung dengan garis normal. Sehingga persamaan garis singgung itu adalah Y, garis singgung di suatu titik itu adalah titik A, B gitu ya. Y dikurangi B sama dengan M dikali X kurangi A gitu ya. Sekarang kalau garis normal, dia tegak lurus. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan
garis singgung. Berarti rumusnya adalah mirip sama kayak garis singgung, bedanya adalah di gradiennya. Satu arahnya berlawanan, terus kalau tegak lurus berarti satu per M dikali X min A. Sama ya. M-nya itu apa? Gradien, kemiringan garis. Ini kan udah kita ulang-ulang di awal ya, gradien. Nah, sampai situ dulu teman-teman, ada pertanyaan? Oke, kan di awal saya udah sebut kalau asal mula dari turunan itu adalah kita cari garis singgung dari suatu kurva gitu ya. Ada suatu kurva di satu titik kita cari garis singgungnya kayak gimana. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Berarti eh sebenarnya cara mencari M itu didapatkan dari turunan pertama turunan pertama, garis singgung. Di titik A, B. Contoh kayak gimana? Kit Nah, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada fungsi ini di titik ini. Oke, X pangkat 3 dikurangi 2 X kuadrat ditambah 6. Kita contoh nomor 1. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2, dikurang ya tadi, dikurang 2X kuadrat ditambah 6 di titik, 2,6. Di titik 2,6. Berarti pertama kita turunin dulu Y aksen sama dengan, nah turunan pertamanya dari ini, X pangkat 3
2x kuadrat. Terus berapa lagi? Min 4x. Min 4x. Terus 0. 0. nah kita udah dapat nih Y aksennya. Udah gitu tinggal substitusi. Substitusi si titik ini nih. Berarti M sama dengan Y aksen 2,6 gitu ya. Sama dengan 3 dikali, berarti ini tinggal masukin nilai X-nya aja ya. 2 dikuadratin dikurangi 4 dikali 2. Berapa tuh? 3, 12. 12 kurangi 8 sama dengan 4. Kita udah dapat nilai M-nya, berarti tinggal masukin ke persamaan garis singgung. Maka persamaan garis singgung itu adalah Y dikurangi tadi di titik 2,6 berarti dikurangi 6 sama dengan gradiennya dikali dengan X dikurangi X di situnya adalah 2 ya. Sekarang pindahin pokoknya di ruas kiri cuman ada Y aja, berarti Y sama dengan 4X dikurangi 8 ditambah 6. Berarti min 2 ya. Kita langsung tulis aja 4X min 2. Nah, ini udah beres nih persamaan garis singgung. Berarti sekarang kita tinggal cari yang persamaan garis normal. Persamaan garis normal. Sama aja kayak garis singgung, bedanya di gradiennya. Satu arahnya kebalik. Kalau arah kebalik dari gradien yang awal berarti minus. Kemudian karena tegak lurus jadinya 1/4 X min 2. Berarti ini sama dengan Y sama dengan min 1/4 X plus 2/4 plus 6. Berarti ini 6,5 ya. 6,5 di bawahnya deh. Y sama dengan min 1/4 X. 6,5 itu 13/2 ya. Udah kayak gitu aja teman-teman. Masih gampang lah ya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada pertanyaan? Oke, di sini Aman, eh, Miss. oke. Kalau soal yang tadi itu berarti fungsi apa namanya? Implisit, eksplisit? Yang ini nih.
Y sama dengan ini fungsi implisit atau fungsi eksplisit? Implisit bukan. Kenapa? Implisit. Balik, eksplisit. Gini ya, kalau eksplisit, Y-nya di ruas kanan, X-nya di ruas kiri gitu ya. Tapi kalau implisit, dalam satu ruas itu X sama Y-nya campur. Nah, berarti kan ini yang berarti kan ini yang fungsi eksplisit ya. Sekarang gimana kalau yang fungsi implisit? Nih, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva ini. Oke, ada lagi nggak soal? Udah. Ntar digarisin. Yang kedua, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari X kuadrat D kuadrat min 6 sama dengan 0 di titik X sama dengan Nah, kalau tadi kan jelas ya si titiknya tuh. Nah ya tadi. Yang soal yang pertama kan jelas ya si titiknya tuh ada X-nya, ada nilai Y-nya. Sekarang cuman ada nilai X-nya. Nah, gimana caranya nyari nilai Y ya teman-teman tinggal substitusi aja ke persamaan ini. Jadi, substitusi X sama dengan 1 ke persamaan kurva. Supaya dapat Y-nya. Berarti 1 kuadrat Y kuadrat dikurangi 1 dikali Y dikurangi 6 sama dengan 0. Y kuadrat dikurangi Y min 6 sama dengan 0. Ini kurva. Faktorin berapa? Min 3 plus 2, Miss. Y min 3, Y plus 2. Oke. Berarti posisinya Y-nya 3 dan
Y-nya min 2. Berarti dari sini ada 2 titik. Ada 2 titik, yaitu 1,3 dan 1,-2. Ini agak panjang. Sekarang udah ketemu nih titik-titiknya, berarti kita harus cari nilai gradien. Tadi cari gradien itu M itu sama dengan Y aksen. Itu kan ya? Berarti Y aksen sama dengan nih, Y sama bentar. Ini fungsi implisit. M adalah turunan pertama dari kurva. Sekarang coba bentar, agak dikecilin. Nah, yang kurva diturunin coba. Ditulis dulu ya. X kuadrat kurang Y kuadrat X Y min 6 sama dengan 0. Ini kita turunin semua. Dua X 2Y ya, Miss. Ini kan perkalian ya, berarti anggapnya yang ini adalah U, yang ini adalah V. Berarti U-nya sama dengan X kuadrat. Kalau U aksennya 2X. V-nya Y kuadrat. V aksennya 2Y. 2Y. 2Y, 2Y. Y Terus, aksen. nah, jangan lupa kalau fungsi implisit diturunin terhadap Y, harus dikali dengan Y aksen ujungnya ya. Terus yang ini U, ini V. Berarti U sama dengan X. Kok V sih? U sama dengan X. U aksennya 1. V sama dengan Y. V aksennya 1 dikali Y aksen. oke. Nah, perkalian ingat U aksen V ditambah UV aksen dikurangi U aksen V yang kedua ditambah UV aksen terus dikurangi turunan dari 6 berapa? 0. 0. Ya. Sekarang U V aksennya ganti gitu ya. Yang pertama itu 2X, U aksennya 2X, V-nya Y kuadrat ditambah X-nya X kuadrat dikali
2Y dikali Y aksen, ini untuk yang pertama. Yang kedua, U aksennya 1, Pi-nya Y ditambah U-nya X, Pi aksennya 1 dikali Y aksen sama dengan 0. Jadi 2x Y kuadrat ditambah 2x kuadrat Y dikali Y aksen dikurangi Y dikurangi X Y aksen sama dengan 0. Sekarang yang Y aksen kumpulin sebelah kiri, kalau nggak ada Y aksennya ke sebelah kanan. Berarti Y aksen yang ini kan ya 2x kuadrat Y dikurangi ini X sama dengan yang ini pindah ke kanan. Berarti Y dikurangi 2x Y kuadrat. Y aksen sama dengan Y min 2x Y kuadrat dibagi 2x kuadrat. 2x kuadrat Y dikurangi X. Nah, karena kita tadi punya 2 titik, jadi untuk gradiennya juga bakal ada 2, teman-teman. Gitu ya. Karena dia punya 2 titik, maka bakal ada 2 gradien. Yang pertama, di titik tadi tuh ada 1,2 ya, 1,-2, maka M sama dengan M sama dengan Y aksen di titik 1,-2 sama dengan, ini tinggal substitusi aja teman-teman, Y-nya min 2 dikurangi 2 dikali 1 dikali min 2 kuadrat dibagi 2 dikali 1 kuadrat dikali min 2 dikurangi 1. Berapa tuh? Min 2 berarti 4, 8. 4 kali 2, 8. Min juga ya, min 8 dibagi 2 min 5 ya, min 4 dikurangi 1 sama dengan min 10 per min 5. Hasilnya adalah 2 ya. Berarti persamaan garis singgungnya adalah persamaan garis
singgung Y dikurangi eee, kan A, ini B, Y dikurangi min 2 sama dengan tadi gradiennya 2 dikali X min 1. Berarti Y sama dengan 2X min 2 kan jadi plus 2 ya, plus 2 berarti min 2 juga. Jadinya min 4. Terus untuk persamaan garis normal Y dikurangi min 2 sama dengan nah, tadi garis normal itu adalah tegak lurus terhadap garis singgung. Pertama arahnya beda makanya jadi minus, karena tegak lurus jadinya 1/2 X min 1. Terus berarti Y-nya sama dengan min setengah X plus setengah min min 2 ya. Berarti plus setengah min 2 3/2 ya. 1/2. Biar hemat tempat min 3/2. Sampai situ teman-teman ada pertanyaan? Untuk ini kan baru di satu titik ya. Nah, di titik yang satunya lagi silahkan kalian kerjain gitu ya. Sebenarnya ada sih di slide. Nih ada ya di slide. Jadi kalian tinggal lihat aja. Ntar saya kirimin slide-nya. Berarti di titik 1,3 nih hitung sendiri. Sampai situ teman-teman ada pertanyaan dulu? Itu satu materi beres ya. Persamaan garis singgung, garis normal udah beres. Selanjutnya adalah kecepatan sesaat. Oke. Hmm, bisa nggak ya di screenshot? Eh, intinya kalau kecepatan sesaat teman-teman mau nggak mau pakainya limit gitu ya.
bukan langsung turunan. Bu, mau Mhm, nanya tentang yang tadi. yang Terus mana? yang turunan pertama dari kurva itu dipakainya di mana ya, Bu? Bentar bentar. Gimana gimana? Yang tadi yang kita nentuin turunan pertama dari kurva Mhm, itu dipakai di mana ya, Bu? untuk mencari gradien. Oh, yang di Tes rumus tadi ya? Siap, Bu. bentar, highlight mana ya? Oh ini. Nih, M turunan pertama dari kurva. Jadi kalau kemarin, kalau ada 2 titik terus teman-teman cari persamaan garis kan dihitung tuh satu-satu, gradiennya kayak gimana. Nah, kalau di persamaan garis singgung buat cari gradien, teman-teman nggak perlu pusing gitu ya. Cukup dengan pakai turunan pertama dari kurva tersebut. Ketemulah nanti nilai M-nya dengan substitusi titik yang bersinggungan dengan garis singgung tuh berapa. Jadi intinya kalau dulu di awal-awal, saya ulangi lagi, kalau dulu di awal-awal teman-teman belajar tentang garis singgung, bukan garis singgung, belajar tentang kemiringan garis gitu ya, ada 2 titik terus dihitung atau ditarik garis gitu ya dari kedua titik tersebut, sehingga nanti teman-teman harus hitung gradiennya berapa gitu ya. Kalau di sini, di persamaan garis singgung ada kurva. Nah, si kurvanya itu di suatu titik dia menyinggung, atau dia bersinggungan dengan suatu garis, atau dia ada overlap-nya di satu titik dengan sebuah garis. Nah, itu namanya garis singgung. Garis singgung sama kayak persamaan garis, ada gradiennya. Cuman di sini cara ngitung gradiennya adalah dengan kita, eee, turunkan kur eee, da tu pakai turunan pertama dari kurva tersebut gitu buat cari gradiennya. Begitu, kemudian udah dicari nih turunannya, masukin di titik tersebut. Kayak tadi titik yang ini, titik 1,-2 masukinlah gitu, udah ketemu kan turunan dari kurvanya. Nah, masukin di titik 1,-2 hasilnya berapa. Nah, hasilnya berapa tuh yang nanti jadi gradien. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 100 meter, sehingga tingginya adalah, nah, berapa kecepatannya pada saat T sama dengan 1, sama kayak garis singgung kemarin, kalau turunan itu kan mengenai perubahan, salah satunya adalah si kecepatan ini. Kecepatan ini di suatu titik atau kecepatan rata-rata, ini kita pakainya definisi turunan yang definisi limit gitu ya. Maka kecepatan atau v, bentar, kecepatan atau v itu kita pakai limit variabelnya T kan ya. T-nya pada saat 1, berarti T1 sama dengan Ft dikurangi F1 dibagi dengan T-1 gitu ya, definisi limit yang awal. Definisi turunan yang pakai limit. Berarti limit
T menuju 1, FT-nya itu tadi 100 min 4,9 T kuadrat kan ya, dikurangi F1. F1-nya tinggal masukin aja T-nya 1 gitu ya. Berarti 100 dikurangi 4,9 dikali 1 kuadrat dibagi T-1. Berarti kan ini limit T menuju 1 berarti kan 100 dikurangi 4,9 T kuadrat dikurangi 100. Nah, ini ya. Nah, minus kali minus berarti kan plus. Plus 4,9. Ini ada min 100, per ya. Per T-1 yang di sini ada 100 habis. Berarti limit T menuju 0 dari 4,9 dikurangi 4,9 T kuadrat. Bu, Heeh. yang limit T menuju 0 itu bukannya tadi limit T menuju 1 ya? Sorry. Salah. Oke, terima kasih. Nah, ini ada 4,9, ada 4,9, kita keluarin 4,9-nya. Berarti 4,9 dikali 1 min T kuadrat dibagi T min 1. Ini udah mentok ya. Kita ke bawah. Selanjutnya limit T menuju 1 tadi 4,9 dikali 1 min T kuadrat. 1 min T kuadrat itu bisa difaktorin. Jadi berapa? Jadi gini kan ya, 1 plus T, ya enggak? Iya, Miss. Ada yang sama? Ada, tapi dia kebalik, berarti di sini dikali min 1. Berarti limit T menuju 1 min 4,9 dikali 1 plus T. Tinggal masukin aja T-nya berapa. Min 4,9 kali 1, T-nya tadi 1 ya. Sama dengan min 4,9 dikali 2 sama dengan min 9,8 meter per second. Nah, kalau teman-teman lihat,
Kan yang ditanyain kecepatan ya. Benda jatuh bebas gitu ya, benda jatuh bebas dari ketinggian 100 meter. Terus persamaan dari fungsi T-nya adalah kayak gini, berapa kecepatannya. Nah, hasilnya adalah min 9,8. Kalau teman-teman ingat, gaya gravitasi itu kan kalau enggak kalau enggak 9,8 meter per second itu 10 ya biasanya. Nah, sebenarnya kita tuh cari kecepatan rata-rata tuh hasilnya adalah bentar, gravitasi tuh kecepatan percepatan ya, saya lupa. Ya pokoknya gitu deh. Dan jangan lupa tandanya adalah meter per second karena kan kecepatan ya. Kecepatan tuh satuannya meter per second. Sampai di situ teman-teman, idenya adalah limit ya. Jadi kalau teman-teman ditanya kalau teman-teman dapat soal pas ujian tentang kecepatan, mau nggak mau ngerjainnya bukan pakai turunan, tapi pakainya limit, turunan definisi ya definisi turunan yang pakai limit gitu ya. Ada pertanyaan? Oh, bentar. Saya stop dulu biar nggak terlalu lama record-nya. Kalau teman-teman ada